Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kimia pangan tentang kerusakan bahan makanan. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Definisi kerusakan bahan makanan yaitu perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan makanan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normal. Yang kedua yaitu karakteristik fisik meliputi sifat organoleptik seperti warna, bau, tekstur, dan bentuk. Berikutnya adalah karakteristik kimiawi meliputi komponen penyusunnya seperti kadar air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan pigmen. Sedangkan indikator kerusakan bahan makanan yang pertama adalah bahan pangan dikatakan rusak bila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lainnya yang biasa digunakan. Yang kedua itu proses pematangan merupakan rangkaian kimia yang panjang yang berakhir pada kematian sel dan pembusukan. Yang terakhir yaitu terjadinya kebusukan merupakan tanda kerusakan bahan pangan. Ada beberapa jenis kerusakan bahan pangan. Yang pertama yaitu kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan khamir. Jenis kerusakan ini ditandai dengan timbulnya kapang, kebusukan, lendir, dan adanya perubahan warna. Kerusakan mikrobiologis dapat berbahaya bagi kesehatan manusia karena racun yang diproduksi oleh mikroorganisme. Yang kedua yaitu kerusakan biologis. Kerusakan biologis disebabkan oleh kerusakan fisiologis serangga maupun binatang pengerat. Kerusakan ini meliputi reaksi metabolisme pada bahan atau enzim-enzim yang terdapat di dalamnya sehingga terjadi proses autolisis yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Yang ketiga yaitu kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini disebabkan oleh perlakuan-perlakuan fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan tekanan udara. Contoh dari kerusakan fisik ini adalah kerusakan warna dan tekstur pada daging yang dibekukan, tepung mengeras atau membatu karena penyimpanan pada tempat lembab atau sebagainya. Yang keempat yaitu kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis adalah kerusakan yang disebabkan karena bahan mengalami benturan-benturan mekanis yang terjadi selama pemanenan, transportasi, ataupun penyimpanan. Contohnya, pada waktu dipanen, buah yang jatuh atau membentur permukaan keras menjadi memar. Yang kelima yaitu kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi adalah kerusakan yang terjadi karena reaksi kimia yang berlangsung di dalam bahan makanan seperti penurunan pH, proses rigor, dan reaksi reduksi dan oksidasi. Contoh dari kerusakan kimiawi misalnya reaksi pencoklatan pada beberapa jenis buah dan sayur, reaksi ketemikan minyak, dan sebagainya. Tanda-tanda spesifik kerusakan makanan. Yang pertama, makanan kaleng. Penggemungan pada tutup dan bagian dasar kaleng, penyok pada bagian sepanjang sambungan, bau, berbentuk buih, atau cairan pengisi kaleng menjadi kental. Yang kedua yaitu ikan. Ikan akan menjadi bau asam maupun bau busuk. Insang berwarna abu-abu atau kehijauan, mata tenggelam, daging mudah terlepas dari tulang, jika ditekan dengan jari akan membekas.
Yang ketiga yaitu daging. Daging akan bau asin yang bukan khas daging, terbentuk lendir dan perubahan warna menjadi pucat atau terkadang kehijauan. Yang keempat, susu. Susu akan menjadi bau dan rasa asam, terbentuk lendir, terjadi bau tengik, serta busuk atau bau ragi, dan rasanya pun menjadi pahit. Pengawetan. Semua usaha yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang umur simpan dari bahan makanan, kunci dari pengawetan adalah pengendalian aktivitas mikroorganisme penyebab kerusakan makanan. Pengendaliannya dapat berupa: pertama, mencegah kontaminasi mikroorganisme; yang kedua, memperlambat dan menghentikan aktivitas mikroorganisme; yang ketiga, mematikan mikroorganisme. Ada beberapa metode pengawetan. Yang pertama, menggunakan suhu rendah. Suhu rendah akan mengurangi kecepatan reaksi kimia, enzimatis dalam bahan makanan, dan menghentikan serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dibedakan menjadi penyimpanan sejuk antara suhu 10-15 derajat Celcius, suhu dingin antara 0-7 derajat Celcius, dan suhu beku minus dari 18 derajat Celcius. Metode pengawetan menggunakan suhu tinggi terbagi dua. Yang pertama, pasteurisasi. Pasteurisasi waktu lama suhu rendah selama 30 menit dengan suhu 63 derajat Celcius. HTST 15 menit dengan suhu 72 derajat Celcius. Sedangkan sterilisasi, makanan berasam rendah, pH besar dari 4,5, 121 derajat Celcius selama 15 menit. Makanan berasam sedang, pH 3,7 sampai 4,5, 116 sampai 121 derajat Celcius antara 10 sampai 15 menit. Makanan berasam tinggi, pH kurang 3,7, 100 sampai 105 derajat Celcius selama 15 menit. Yang berikutnya adalah metode pengawetan yang ketiga, yaitu pengawetan dehidrasi, dan yang keempat, pengawetan dengan bahan kimia, contohnya menggunakan garam, asam, gula, dan pengawet sintetis. Sekian presentasi saya kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.